Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan mempraktekkan bagaimana mengirim kelulusan siswa melalui email masing-masing siswa secara personal. Jadi kata kuncinya di sini, di email ini. Jadi setiap siswa akan mendapatkan email yang berbeda sesuai dengan kategori dan kelulusan dia. Jadi misalnya Khairuddin tidak bisa melihat Aisyah, Fatin tidak bisa melihat Khairuddin dan sebagainya. Jadi hanya pada email personal masing-masing. Kali ini kita akan menggunakan Office 365. Sebenarnya kita bisa saja menggunakan fasilitas Google, yaitu formuler. Cuman kalau formuler itu batasannya hanya 100 email per hari. Tapi kalau Office 365 yang kita gunakan adalah Power Automate, itu bisa lebih dari 300 email, bahkan lebih dari 500 email per hari bisa kita kirimkan. Ini sangat menguntungkan terutama bagi sekolah-sekolah yang besar. Saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengirimkan email tersebut berdasarkan data yang ada pada Excel. Baik, saya langsung saja. Yang pertama ini saya buka dulu Office 365-nya. Oke, saya buka di Office 365. Jadi office.com, www.office.com. Oke, Office 365. Nah, pastikan kita berada pada akun kita sendiri. Kalau misalnya akun sekolah juga boleh, tidak masalah ya. Akun sekolah juga nggak apa-apa. Nah, jadi dari akun ini, kemudian yang pertama yang kita lakukan adalah membuat OneDrive. Oke, membuka OneDrive. Oke, membuka OneDrive. Di OneDrive saya akan memberikan nama folder. Saya buat folder yang baru. Saya klik di New, kemudian folder. Folder yang baru ini saya beri nama misalnya kelulusan Semanura 2021 misalnya. Oke, create. Nah, ini sudah ada folder baru. Di folder baru saya akan memasukkan file Excel. File Excel yang ini yang kita siapkan. Nah, file Excel yang kita siapkan ini. Oke. Ini saya close dulu karena file Excel ini ada di komputer. Jadi tidak ada di folder yang ini. Ini saya kemudian upload file Excel yang tadi itu. Cara upload boleh dari sini, kemudian kita pilih file, kemudian kita cari file yang tadi itu, atau kita bisa lakukan drag saja. Ini saya drag saja ya. Ini saya masukkan, kemudian saya drag saja filenya ke Oke. Nah, saya drag saja ke OneDrive. Saya lepas. Oke. Nah, filenya sedang diupload. Oke, uploading one item. Nah, udah selesai. Setelah selesai diupload, kita buka Excel ini. Ini sudah menjadi Excel online ketika kita sudah menyimpan juga di OneDrive. Oke. Ini sudah menjadi Excel online. Nah, ketika saya buka, ini bukan lagi file yang ada di komputer secara di desktop saya, tetapi ini file yang sudah ada di cloud atau di online. Ini menggunakan yang saya simpan di OneDrive. Oke. Sekarang yang akan kita lakukan adalah kita blok seluruh area sel yang terpakai ini. Jadi kalau misalnya ada 200 siswa ya 200 yang di blok. Oke, dari atas sampai seluruhnya. Kemudian saya klik di format as a table. Format as table. Saya klik di sini di format as table. Saya memilih salah satu bentuk dari yang ini. Misalnya saya milih yang ini, green saja. Saya klik di green. Nah, di sini sudah keluar the data for your table is in the following range. Kalau misalnya kita bikin lebih besar lagi, berarti range-nya lebih besar. Jangan lupa checklist di sini my table has headers. Saya klik OK saja. Nah, ini bagian yang paling penting. Ini sudah selesai. Oke, ini sudah save. Kita bisa close saja, tutup saja. Nah, saya kemudian kembali ke Office 365 ini. Di Office 365 yang kita lakukan sebagai triggernya adalah Power Automate. Jadi kita tidak perlu install yang lain. Ini otomatis ada di akun kita semua, terutama Office 365 A1. Oke, ini saya klik di Power Automate. Di Power Automate saya akan membuat alur. Nah, jadi saya punya saya punya Power Automate dalam bahasa Indonesia. Teman-teman yang ingin mengubah bisa mengubah nanti dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yang saya lakukan di Power Automate adalah mengeklik di alur saya. Oke, klik di alur saya. Di alur saya ini kemudian
Nah, saya akan membuat di alur baru. Saya klik di buat, maaf. Saya klik di create atau buat. Karena saya butuh alur baru. Alur saya ini semua yang sudah ada, semua yang sudah pernah saya buat. Saya klik di buat atau create, kemudian saya pilih di alur cloud instan. Jadi bukan otomatis tapi dipicu secara manual sesuai kebutuhan. Alur cloud instan. Saya klik di sini. Kemudian saya kasih namanya, misalnya kelulusan Semanura 2021. Oke, ini nama alurnya. Kemudian saya pilih picu alur secara manual. Saya klik di sini, kemudian saya klik di buat. Nah, ini sudah ada alur baru. Kita picu dari mana? Kita picu dari Excel yang sudah pernah kita simpan. Jadi kita klik langkah baru dulu. Nah, di sini kita akan memilih Excel online. Yang ini, Excel online. Nah, langkah pertama di Excel online ini kita mengambil semua row ya. Semua row yang ada di tabel. Jadi ini dulu yang kita ambil. List rows present in a table. Ini dulu yang kita ambil. Jadi seluruh bagian yang ada di tabel kita ambil. Saya klik, kemudian lokasi penyimpanan tadi di mana? Lokasi penyimpanan adalah di OneDrive for Business. Oke. Kemudian di bawahnya dokumen library. Dokumen library ada di OneDrive. Kemudian nama filenya kita klik di folder yang ini. Oke, tampilan pemilih ini. Kemudian di sini kita tadi namanya kelulusan ya. Kelulusan. Oke, ini di kelulusan. Oke. Saya pilih di tanda panah ini, tampilkan konten. Di sini akan keluar file Excel yang kita upload tadi dan sudah kita kita perbaiki tadi. Nah, di sini sudah keluar seperti ini. Kemudian di bawah ini ada table, select a table from the drop down. Saya pilih tabel 1. Nah, jadi sheet 1 itu sudah menjadi tabel 1. Ini nanti yang akan yang akan diolah. Kemudian saya pilih langkah baru. Dari Excel yang diolah tadi, kita akan memilih salah satu row yang dijadikan kata kunci. Jadi saya pilih di sini Excel online lagi. Nah, di sini saya akan memilih salah satu row saja, get a row, yang dijadikan sebagai kata kunci dalam pengirimannya. Di mana lokasinya? Lokasinya sama, yaitu di OneDrive for Business. Kemudian dokumen library-nya di OneDrive. Kemudian nama filenya sama persis seperti kita lakukan tadi. Nama filenya kita ambil dari kelulusan. Oke, kita klik saja di sini. Kelulusan, kemudian select a table from drop down. Ini juga masih tabel 1, sama seperti tadi. Nah, ini key column. Key column ini bagian dari tabel itu yang mana yang kita jadikan kata kuncinya. Tentu saja tadi saya sampaikan bahwa kata kuncinya adalah email. Enter key value ini berarti kita mencari email. Nah, jadi kita klik di sini. Nah, ini yang kita pilih, email. Nah, jadi inilah kata kuncinya. Nah, sekarang sudah selesai untuk Excel. Kita sekarang membuat trigger untuk mengirimkan email. Saya klik di langkah baru. Nah, untuk mengirimkan email saya menggunakan Outlook. Nah, kan kita punya email di Office 365 namanya Outlook. Jadi saya pilih ini Office 365 Outlook. Oke. Saya pilih kirim email V2. Oke, kemudian di sini kepadanya adalah email. Jadi saya klik di tambah konten dinamis, Saya klik di sini, kemudian saya cari email. Nah, ini dia. Oke, ini belum selesai. Email, oke. Kemudian di bawahnya tentukan subjek email. Subjek email, pengumuman kelulusan Semanura 2021 atas nama siapa misalnya. Nah, atas nama kan personal juga. Masing-masing siswa beda-beda dapatkan email, jadi atas nama siswa. Jadi masing-masing beda. Kalau Khairuddin nanti namanya Khairuddin. Kalau Aisyah namanya Aisyah, gitu kan. Nah, di bawahnya kita isikan email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda. Nah, Ananda siapa? Nama siswa, ya kan?
Berdasarkan hasil sidang Dewan Guru pada tanggal 3 Mei 2021, maka Ananda dinyatakan, nah dinyatakan apa? Titik 2. Maka Ananda dinyatakan, dinyatakan kategori kelulusan, dia lulus atau tidak. Maka Ananda di sini kemudian kita akan buat dengan kriteria sikap. Kita berikan kriteria sikapnya apa? Kriteria sikap. Kemudian nilai rata-rata UAS, ujian akhir sekolah ya. Oke, nilai rata-rata UAS. Oke. Kemudian nilai rata-rata semester 1 sampai dengan 5. Oke, nilai rata-rata semester 1 sampai dengan 5. Udah. Demikian dan terima kasih. Ini redaksi ini silahkan dibuat sendiri. Oke. Nurul Salam 3 Mei 2021, Kepala Sekolah Sahrul Ramadan SPD di Oke, ini sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai kita simpan. Ini sudah selesai. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang ini Anda sudah lihat alur Anda siap digunakan, sebaiknya Anda mengujinya. Nah, sekarang kita uji alur ini. Saya klik di uji, saya pilih secara manual, saya pilih uji. Nah, jika semuanya hijau, dia sudah bisa berjalan dengan baik. Nah, Excelnya sudah oke, Outlooknya sudah oke. Saya lanjutkan, kemudian jalankan aliran. Udah selesai. Kita lihat dia berjalan berapa lama, alurnya sedang berjalan ya. Ini hanya 1 detik untuk listeronya, diterapkan untuk masing-masing 7 detik. Ini tinggal dikirim. Nah, oke, ini sudah terkirim. Nah, baik, sekarang kita cek di masing-masing email. Oke, saya cek di masing-masing email. Ini email Gmail. Ini tadi untuk Aisyah, saya siapkan email Gmail ini. Kita cek sudah masuk atau belum. Saya refresh dulu emailnya. Oke. Nah, ini sudah masuk emailnya. Nah, bahkan ketika kita uji pun emailnya sudah masuk. Jadi ini email kepada Aisyah. Oke. Atas nama Aisyah Atazaka. Emailnya, ya kita buka apa isinya. Nah, ini dia. Ini sangat personal sekali. Jadi yang punya orang tidak masuk kemari. Dan nama juga namanya sangat ulang. Ananda Aisyah Atazaka. Nah, ini nilainya Aisyah semuanya. Nah, ini sudah terkirim. Di email yang lain, saya coba buka email yang lain. Nah, saya buka di satu yang atas nama Khairuddin tadi tidak lulus ya. Nah, saya buka ya. Ini pengumuman untuk Khairuddin. Oh, iya. Tadi Ike Nurjana saya pakai ini juga. Mana yang Roma Irama juga. Ini yang Khairuddin. Oke. Tadi saya pakai Roma Irama dan Ike Nurjana pakai email ini juga. Baik, ini Khairuddin. Nah, ini Khairuddin. Anda dinyatakan tidak lulus. Jadi Khairuddin yang tidak lulus ini pun tidak ketahuan pada orang lain. Nah, seperti itu cara kita mengirim email kelulusan kepada siswa. Oke, dengan menggunakan Power Automate. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.